Helena masih kebingungan, namun dengan wajah memerah dia memandang Andi dan memberanikan diri bertanya, "Tuan Andi, dari 3 contoh yang kau berikan tadi, semuanya terjadi karena kecantikanku. Apakah kau benar-benar menganggap aku ini cantik?" Andi Rewa menjawab santai tanpa berpikir panjang. "Iya, kau sangat cantik. Baik menurut standar kecantikan barat maupun timur, kau tergolong sangat cantik." Helena memutar tubuhnya, memandang Andi dari dekat, dan dengan mata berbinar di bawah cahaya malam, dia memberanikan diri bertanya dengan suara lembut, "Tuan Andi, kalau kau benar-benar menganggapku cantik, apakah kau bersedia menciumku?" Andi Rewa tampak terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba dari Helena. Dia tidak mengerti kenapa ketika dia sedang berbicara serius tentang takdir, Helena tiba-tiba mengajukan permintaan yang begitu aneh. Secara refleks dia berkata, "Ini, sepertinya tidak ada hubungannya dengan topik pembicaraan kita barusan, bukan?" Helena mengedipkan mata dengan nakal dan tersenyum. Lalu tubuhnya tiba-tiba condong ke depan dan bibir merahnya langsung mencium bibir Andi. Kemudian Helena berkata dengan malu-malu, "Tuan Andi, kalau bukan karena mobil BMW itu dan Gucci antik itu, kita tidak akan pernah bertemu. Aku tidak akan diselamatkan olehmu, tidak akan jatuh cinta padamu dalam waktu sesingkat ini, dan tentu saja tidak akan ada ciuman barusan. Bahkan ciuman pertamaku pun tidak akan kau ambil. Jadi Tuan Andi, kau benar. Takdir memang sangat luar biasa. Aku mengerti sekarang." Andi Rewa langsung terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak disangka Helena justru menggunakan logika tentang takdir yang dia katakan sendiri tadi untuk memojokkannya. Dia mencoba untuk tidak larut dalam keharuman bibir Helena. Dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah, lalu berkata, "Meskipun tindakanmu agak tidak pantas, tapi aku harus mengakui, secara logis kau memang benar." Helena mengalihkan pandangannya. Dia tersenyum malu dan berkata, "Sepertinya aku harus berterima kasih kepada mobil BMW. Kalau bukan karena mobil itu, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah bertemu dengan pria yang kucintai." Andi Rewa berkata dengan tidak berdaya, "Aku sudah menikah." Helena mengangguk. "Aku tahu. Memangnya kenapa?" Andi Rewa bergumam, "Jadi kau tidak perlu menaruh perasaan padaku. Kita baru saling kenal 2 atau 3 hari. Kemungkinan besar kau hanya merasa berterima kasih padaku atas bantuanku, bukan benar-benar jatuh cinta kepadaku." Helena menjawab dengan tegas, "Itu tidak benar. Aku mengenal diriku sendiri. Aku tahu ini bukan karena rasa terima kasih. Aku benar-benar menyukaimu." Andi Rewa tersenyum tenang dan berkata, "Perasaan tidak bisa tumbuh hanya dalam waktu 1-2 hari. Mungkin beberapa hari ke depan, kau akan sadar kalau semua ini hanya karena dorongan sesaat." Helena kembali menyangkal, itu tidak benar. Kalau tidak suka, walau menghabiskan seumur hidup bersama pun tidak akan jatuh cinta. Tapi kalau suka, kadang cukup hanya dengan 1 tatapan saja. Kau mengejek Olivia dengan kisah Romeo dan Juliet, tapi kau juga tahu kan, mereka juga jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari pertemuan pertama, jatuh cinta, menikah, Romeo kabur, Juliet pura-pura mati, hingga mereka akhirnya mati bersama. Semuanya hanya berlangsung 5 hari. Setelah itu Helena memandang Andi. Wajahnya memerah dan dia berkata, "Kalau kita seperti Romeo dan Juliet, maka hari ini setelah 3 hari saling mengenal, kita seharusnya sudah menikah." Andi Rewa terbatuk 2 kali dengan canggung lalu berkata, "Tapi, itu hanya drama, bukan kenyataan." Helena dengan keras kepala menjawab, "Drama bisa dikenang sebagai karya klasik selama ratusan tahun, karena berasal dari kehidupan. Kalau tidak, kenapa bisa dianggap klasik?" Kemudian dia menambahkan,
lihat juga film klasik modern Titanic. Kapal itu berlayar dari Inggris pada 10 April, lalu menabrak gunung es pada 14 April. Tapi hanya dalam 5 hari itu, Jack dan Rose bertemu, jatuh cinta, lalu terpisah selamanya. Kalau kita seperti mereka, seharusnya sekarang kita sudah berhubungan di dalam mobil. Andi Rewa tidak menyangka Helena tiba-tiba menjadi begitu agresif hanya demi membantah perkataannya. Akhirnya dia hanya bisa mengalihkan topik dan berkata, Lihatlah, baik Romeo dan Juliet maupun Titanic, semuanya berlangsung 5 hari. Sepertinya itu sudah semacam pakem tidak tertulis dalam karya sastra barat, jadi tidak perlu dianggap serius. Helena menatap Andi dengan serius. Aku tidak tahu apakah kedua cerita itu nyata atau tidak, tapi yang aku tahu, kisahku jatuh cinta padamu dalam beberapa hari ini adalah nyata. Helena kemudian bertanya, Tuan Andi, kemarin di pemakaman keluarga Rewa, banyak wanita cantik yang datang membantumu walaupun nyawa mereka terancam. Apakah mereka semua butuh waktu lama untuk mencintaimu? Apakah tidak ada yang jatuh cinta kepadamu dalam waktu singkat seperti aku? Andi Rewa kembali tidak bisa berkata-kata. Di antara wanita-wanita itu, kecuali Mary Kalista yang sudah dikenalnya sejak kecil, yang lainnya seperti Vania, yang paling lama dikenalnya pun baru 1 tahun lebih. Adapun Rika, Siva, dan Riani, waktu kenal mereka bahkan lebih singkat lagi. Melihat Andi Rewa terdiam, Helena berkata dengan penuh emosi, alasan aku mundur dari upacara penobatan bukan karena takut menjadi ratu, tapi karena takut setelah jadi ratu, aku tidak akan punya kesempatan bertemu denganmu lagi. Daripada begitu, aku lebih memilih untuk tidak menjadi ratu dan memilih tinggal di Indonesia bersama ibuku, supaya bisa lebih dekat denganmu. Andi Rewa kini tidak lagi bersikap menghindar. Dia menatap Helena dan berkata serius, dalam hidup ini, kita punya banyak tujuan besar. Cinta hanyalah salah satunya. Kau seharusnya lebih fokus pada bagaimana mengangkat kembali martabat keluarga kerajaan Nordik. Seperti aku sekarang, tujuan terbesarku bukan lagi hidup bahagia bersama istriku, tapi mewarisi cita-cita ayahku dan membesarkan keluarga Rewa. Lalu dia bertanya, kalau aku tidak salah, ayahmu semasa hidup pasti sangat berharap kau bisa menjadi ratu, bukan? Begitu mendengar ini, pertahanan hati Helena langsung runtuh. Air matanya pun tidak terbendung. Dia teringat pada ayahnya yang malang. Demi memastikan Helena bisa menjadi ratu dan mencapai cita-cita tertinggi sebagai anggota kerajaan, sang ayah menyembunyikan penyakit bawaan selama 20 tahun. Baginya, kalau putrinya bisa menjadi ratu, walaupun hanya sehari, hidupnya sudah sempurna. Dan sekarang jarak antara dirinya dan impian sang ayah tinggal 3 hari lagi. Mengingat semua itu, dia pun akhirnya menyadari bahwa di mata Andi, urusan cinta sudah bukan lagi prioritas utama. Rasa bersalah dan kehilangan bercampur, membuat Helena menangis sesenggukan. Sambil menatap Andi, dia menangis dan mengangguk sambil berkata, Tuan Andi, aku mengerti sekarang. Tenang saja, aku pasti akan menjadi seperti dirimu, mewarisi cita-cita ayahku, dan mengangkat kejayaan keluarga kerajaan. Andi Rewa mengangguk dan berkata, Helena, tadi kau bilang, aku punya banyak wanita di sekitarku. Tapi pada dasarnya, mereka semua berbeda denganku. Hanya kau yang sejenis denganku. Lalu dengan ekspresi serius Andi Rewa berkata, kita berdua pernah hidup nyaman dalam keluarga besar, lalu harus menjalani penderitaan yang tidak dirasakan orang biasa. Kita pernah dilindungi sepenuhnya oleh orang tua, tapi juga menyaksikan mereka meninggal dengan penuh penyesalan. Dan kini, kita memikul bendera warisan mereka, siap melanjutkan perjuangan mereka yang belum tuntas. Andi Rewa berhenti sejenak.
Dia menatap Helena dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Satu-satunya perbedaan antara kita adalah aku sudah siap untuk maju bertempur. Sekalipun 1.000 atau 10.000 orang menghadang, aku tetap akan maju. Siapapun yang menghalangiku, sebanyak apapun jumlahnya, selama aku memegang bendera ayahku, aku tidak akan mundur. Tapi kau sepertinya masih ragu-ragu dan belum siap untuk maju bertempur." Mendengar semangat di dalam kata-kata Andi, Helena pun merasa api semangat yang sama menyala di dalam dirinya. Dia menghapus air matanya dan berkata dengan lantang, "Tuan Andi, aku sudah memutuskan. Aku akan menjadi seperti dirimu, memikul bendera ayahku, seperti yang kau katakan. Sekalipun 1.000 atau 10.000 orang menghadang, aku tetap akan maju." Andi Rewa tersenyum dan mengangguk. Lalu dia mengulurkan tangannya kepada Helena dan berkata, "Helena, mulai sekarang kita adalah rekan seperjuangan." Helena secara refleks mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Andi. Setelah itu dengan wajah memerah dia bertanya, "Rekan seperjuangan, lalu bagaimana dengan perasaanku kepadamu?" Andi Rewa sedikit tercengang, lalu berkata dengan santai, "Masalah menyukaiku, kita tunda dulu. Nanti setelah kau benar-benar duduk dengan mantap di tahta, baru kita bicarakan lagi." Helena tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Andi, apakah perasaanku kepadamu ada kaitannya langsung dengan urusan tahta?" Andi Rewa mengangguk dan menjawab dengan tenang, "Tentu saja ada kaitannya. Aku pribadi tidak menyukai orang yang lemah. Bahkan para sahabat perempuanku yang tadi kau sebutkan itu, sebagian besar dari mereka adalah pemimpin keluarga besar. Mereka memiliki sumber daya dan koneksi yang cukup. Dan di antara kami, juga ada banyak kerjasama yang bisa dikembangkan." Mendengar hal ini, Helena langsung memahami maksud Andi. Di dalam hatinya dia berpikir, Tuan Andi memiliki kekuatan yang begitu besar dan baru saja menjadi kepala keluarga Rewa. Kalau aku tidak duduk mantap di atas tahta, mungkin aku bahkan tidak layak menjadi temannya. Memikirkan hal ini, Helena langsung berkata dengan tekad kuat, "Tuan Andi, tenang saja. Aku pasti akan memastikan diriku berdiri mantap di posisi ratu dan terus memperkuat kekuasaan kerajaan." Sebenarnya dalam berteman, Andi tidak terlalu mempermasalahkan kekuatan pihak lain. Bahkan banyak teman-temannya yang justru bergantung pada bantuannya. Alasan dia mengatakan hal ini kepada Helena adalah, di satu sisi, untuk menghindari langsung menjawab pengakuan perasaan Helena. Di sisi lain, dia juga ingin mendorong Helena agar fokus sepenuhnya membangkitkan kembali kerajaan Nordik. Mengenai urusan cinta dan perasaan, tidak perlu terlalu dipikirkan saat ini. Setidaknya belum saatnya. Andi pun mengangguk puas lalu berkata, "Di Eropa, ada 10 negara yang memiliki kerajaan. Selain kerajaan Britania Raya, eksistensi kerajaan lainnya tidak begitu kuat, terutama di luar wilayah Eropa. Kalau kau bisa mengelola kerajaan Nordik menjadi seterkenal kerajaan Britania, pengaruh itu saja sudah bisa membawa banyak keuntungan yang tidak terduga." Helena menghela nafas dan berkata, Memang benar bahwa kerajaan negara lain tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Britania. Ratu Britania sudah memerintah selama puluhan tahun dan sangat terkenal secara global. Selain itu, dulu kekuatan nasional Britania sangat kuat, bahkan dikenal sebagai kerajaan matahari yang tidak pernah terbenam. Saat pangeran mereka menikah, berita itu menjadi sorotan dunia. Kalau dibandingkan dengan itu, kerajaan Nordik memang sangat tertinggal. Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kerajaan Britania memang kuat. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, banyak muncul berita negatif dan tingkat dukungan dari rakyatnya juga terus menurun. Jadi, kalau kau berusaha keras, meskipun tidak sampai menyaingi mereka, setidaknya bisa menjadi kerajaan dengan popularitas nomor 2 di Eropa. Itu bukan hal yang mustahil." Helena mengangguk pelan dan berkata dengan serius, "Aku akan berusaha semaksimal mungkin."
Andi Rewa kembali berkata, "Setelah aku kembali, aku juga akan berupaya mendorong kerjasama antara keluarga Rewa dan kerajaan Nordik dalam berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik dan kehidupan masyarakat. Ini juga bisa dianggap sebagai peran kerajaan Nordik dalam menarik investasi ke negara sendiri." Helena segera bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Andi, kalau kerajaan bisa bekerja sama dengan keluarga Rewa, berarti kita masih punya kesempatan untuk bertemu lagi, bukan?" Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Tentu saja." Helena agak cemas dan berkata, "Aku khawatir setelah aku naik tahta, aku tidak bisa begitu saja pergi ke Indonesia." Andi Rewa mengangguk ringan. "Kalau kerjasama berjalan dengan baik dan waktunya memungkinkan, mungkin aku juga akan datang lagi ke sini." Meskipun Andi tidak secara jelas berjanji akan datang kembali, Helena tetap merasa sangat senang dan mengangguk berulang kali dengan antusias, lalu berkata dengan gembira, "Itu benar-benar kabar yang luar biasa." Kemudian, dia tidak bisa menahan perasaannya dan berkata, "Tiba-tiba, hatiku merasa sangat bahagia. Rasanya sudah lama sekali aku tidak merasakan kebahagiaan seperti ini." 3 hari lagi, Helena akan menjadi Ratu Iliad dari Nordik. Setelah itu, dia tidak bisa lagi pergi ke Indonesia sebagai individu biasa, apalagi untuk menemui Andi Rewa. Satu-satunya kemungkinan adalah kalau Andi datang ke Nordik untuk menemuinya. Saat itu, Andi Rewa mungkin masih bisa datang seperti sekarang, sebagai tamu kerajaan. Awalnya Helena mengira Andi tidak akan kembali ke Nordik. Tetapi sekarang setelah Andi mengatakan mungkin akan datang, hatinya sudah merasa sangat puas. Saat ini iring-iringan mobil dengan cepat memasuki bandara dan menuju hanggar tempat pesawat Concorde diparkir. Ketika mobil berhenti di samping pesawat, Andi berkata kepada Helena, "Sudah cukup, sampai di sini saja. Aku pergi dulu." Helena berkata dengan berat hati, "Tuan Andi, biarkan aku turun dan mengantarmu." Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tidak perlu. Bagaimanapun tempat ini masih merupakan ruang publik. Sebentar lagi kau akan naik tahta. Dan kalau terlihat oleh orang lain di tempat ini, bisa sulit untuk dijelaskan." Helena ragu sejenak. Lalu dia mengangguk dan dengan suara serak menahan emosi, dia berkata, "Tuan Andi, jaga dirimu baik-baik." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Kau juga. Kau memiliki nomor kontakku. Kalau kau butuh bantuan, langsung saja hubungi aku." Helena berusaha menahan air matanya dan berkata, "Aku mengerti, Tuan Andi. Terima kasih." Andi Rewa tersenyum sambil mengangguk. "Sama-sama." Kemudian dia membuka pintu mobil dan berjalan naik ke pesawat Concorde. Sesampainya di dalam pesawat, dia duduk di kursi sofa yang luas di kabin. Dan dari jendela dia bisa melihat Helena masih duduk di dalam mobil, sambil menatap ke arahnya. Saat ini mata Helena sudah penuh dengan air mata, dan beberapa kali hampir tidak bisa menahan tangis. Namun ketika dia melihat Andi juga sedang melihatnya, dia pun berusaha menahan tangis. Diam-diam dia menyeka air matanya lalu tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Andi. Andi Rewa pun membalas dengan anggukan kecil. Di dalam hatinya dia juga merasa sedikit simpati kepada Helena. Kalau bukan karena lahir di keluarga kerajaan, mungkin seumur hidupnya Helena tidak akan mengalami semua penderitaan dan kesulitan itu. Namun, Andi juga sangat paham dengan kalimat bijak. Barang siapa ingin memakai mahkota, harus siap menanggung bebannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendoakan di dalam hati agar Helena bisa memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menjadi ratu yang luar biasa. Saat itu, pramugari dari awak pesawat keluarga Rewa mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan Andi, kita sudah bisa lepas landas. Apakah kita bisa mulai bersiap sekarang?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Silakan."
Pramugari itu membungkuk hormat. "Baik, Tuan." Kemudian dia berbalik ke kokpit dan menyampaikan perintah Andi kepada dua pilot. Tidak lama kemudian mesin pesawat mulai dinyalakan. Lalu kendaraan penarik perlahan-lahan menarik pesawat keluar dari hanggar. Pandangan Helena terus mengikuti pesawat itu sampai akhirnya pesawat keluar dari hanggar dan menghilang dari pandangannya menuju landasan pacu. Saat itulah air mata Helena akhirnya mengalir deras. Andi Rewa sudah pergi, meninggalkan tahta kerajaan Nordik untuk dirinya. Namun di dalam hati Helena, dia justru ingin menyerahkan tahta itu demi Andi. Sayangnya melepaskan tahta tidak berarti dia akan bisa mendapatkan Andi. Maka dari itu dia meminta sopir untuk mengemudikan mobil keluar dari hanggar, lalu menyusuri jalan di dalam bandara menuju ujung landasan. Saat itu pesawat Concorde yang ditumpangi Andi lepas landas dari ujung landasan dan terbang menuju timur. Andi Rewa yang berada di dalam pesawat tidak mengetahui bahwa Helena sedang berdiri di ujung landasan sambil menatap ke arah pesawat yang membawanya pergi. Dia baru saja bersiap untuk beristirahat sejenak ketika tiba-tiba menerima panggilan dari Rika. Begitu panggilan diterima, Rika berkata, "Tuan Andi, saat ini sudah masuk dana sekitar 30 miliar ke dalam rekening kita." Andi Rewa bertanya, "Kau tahu siapa yang mengirimnya?" Rika menjawab, "Dananya berasal dari banyak rekening luar negeri, setidaknya dari lebih dari 10.000 akun." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku mengerti, kemungkinan besar besok akan masuk lagi 20 miliar. Nanti, aku akan mentransfer dana 1 miliar ke rekeningmu, lalu kita investasikan semuanya ke Diva Shipping." Ketika Andi Rewa kembali ke Jakarta dalam malam yang sunyi, para anggota cabang keluarga Rewa yang sebelumnya bubar, seketika bagaikan monyet yang kabur saat pohon tumbang, kini membawa hati penuh kecemasan. Satu persatu mereka kembali ke Jakarta. Mereka menyambut matahari pagi yang baru terbit, lalu menuju pemakaman keluarga Rewa untuk menghadap ke pasukan Galesong dan menerima hukuman. Karena pasukan Galesong sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mendapatkan daftar nama peserta upacara penghormatan leluhur keluarga Rewa, dan semua orang yang namanya tercantum wajib kembali hadir, maka para anggota cabang ini pun terpaksa kembali ke Jakarta dengan malu. Sebelumnya saat mereka kabur di malam hari, mereka tidak merasa hal itu bermasalah, sebab dalam pandangan mereka hanyalah anggota cabang keluarga Rewa. Tidak sepantasnya ikut terseret dalam permusuhan antara pasukan Galesong dengan keluarga Rewa. Namun di mata Andi, para anggota cabang ini semuanya hidup dan berkembang berkat sumber daya keluarga Rewa. Beberapa dari mereka bahkan sudah menikmati keuntungan dari keluarga Rewa selama puluhan tahun. Di saat genting seperti ini, bukan hanya mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa solidaritas sebagai sesama keluarga, bahkan rasa simpati dasar pun tidak mereka miliki. Jelas mereka lebih buruk daripada orang asing. Karena mereka yang memutuskan hubungan terlebih dahulu, maka jangan salahkan Andi Rewa kalau kemudian dia bersikap keras dan kejam. Saat ini, semua anggota cabang keluarga Rewa tampak lesu dan putus asa, seakan kehilangan segalanya. Mereka pun tidak tahu nasib seperti apa yang akan menanti mereka. Bagaimanapun, nama pasukan Galesong sudah tersohor ke seluruh penjuru. Tidak seorang pun berani menyinggung organisasi tentara bayaran papan atas semacam itu. Saat fajar menyingsing di Jakarta, sebagian anggota cabang keluarga Rewa sudah sampai di luar pemakaman keluarga Rewa. Namun, di luar pemakaman saat ini tidak terlihat satupun anggota pasukan Galesong, karena seluruh pasukan Galesong sedang berada di dalam pemakaman dan berlutut di depan makam leluhur keluarga Rewa. Yang berjaga di luar pemakaman saat ini adalah Sangkala beserta para sahabat lamanya, para mantan bawahan Sandi Rewa. Begitu anggota cabang keluarga Rewa tiba di pemakaman keluarga Rewa dan melihat Sangkala, seseorang segera maju dan bertanya, "Tuan Sangkala, di mana orang-orang pasukan Galesong? Apa kami boleh masuk ke dalam?" Ekspresi Sangkala tampak muak
suaranya dingin ketika menjawab. Pemimpin pasukan Galesong Wan Pojun sudah memerintahkan. Setelah kalian datang, kalian semua harus berlutut di luar dan menunggu. Orang itu buru-buru bertanya lagi, Tuan Sangkala, apa sebenarnya maksud pasukan Galesong menyuruh kami kembali? Yang dulu mempunyai urusan dengan mereka adalah Sandirewa, bukan kami. Kami tidak punya dendam apapun dengan mereka. Kenapa kami juga diseret-seret? Apakah itu hanya karena kami juga bermarga Rewa? Sangkala mencibir. Tuan Hartono Rewa, sekarang kau baru ingin menjauhkan diri dari keluarga Rewa? Bulan lalu ketika kau datang memohon agar Tuan Alif Rewa memberikanmu proyek baru, kau mengatakan ingin mengikuti Tuan Alif Rewa seumur hidup dan siap membantu menyelesaikan semua masalahnya. Sekarang kau mengatakan kalau kau tidak ada hubungannya dengan keluarga Rewa? Hartono Rewa, salah satu wakil dari anggota cabang, dengan wajah tidak puas membalas, Sangkala, kau ini hanya seorang pelayan keluarga Rewa. Kenapa kau bersikap sok dan berlagak? Aku tahu, kau pasti ingin mengejekku karena dianggap sudah mengkhianati keluarga Rewa. Ya, aku memang mengkhianati mereka, tapi kau sendiri. Sekarang kau berdiri di luar pemakaman keluarga Rewa dan menjadi juru bicara pasukan Galesong untuk kami. Bukankah kau sendiri sudah menjadi budak dari pasukan Galesong? Sangkala tersenyum dingin. Aku mau jadi pelayan siapa itu bukan urusanmu. Tapi yang paling penting sekarang kau harus mendengar apa yang aku katakan. Kalau dalam 3 detik kau belum berlutut dengan patuh di tempatmu, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kakimu. Hartono marah besar dan berteriak, kurang ajar, Sangkala, kau masih bersikap sok hebat di sini. Kau adalah orang yang paling tidak tahu balas budi. Dulu Sandirewa memperlakukanmu seperti keluarga sendiri dan sekarang kau malah berpihak ke pasukan Galesong. Sandirewa dikubur di pemakaman keluarga Rewa ini. Apa kau tidak takut arwahnya tahu dan menghukummu? Sangkala langsung membentak, orang-orang, tampar dia. Begitu kata-katanya selesai diucapkan, para mantan bawahan Sandirewa segera maju dan menangkap Hartono lalu menampar wajahnya dengan keras dari kiri dan kanan. Hartono berteriak marah, kalian semua budak yang tidak tahu diri. Berani-beraninya kalian memukulku. Sangkala berkata dingin, waktu 3 detik sudah habis, patahkan kakinya. Semua anggota cabang langsung terkejut. Tidak satupun dari mereka yang menyangka kalau Sangkala berani mengambil tindakan sekeras itu. Saat itu juga anak buah Sangkala menjatuhkan Hartono ke tanah. Salah satu dari mereka membawa tongkat golf dan tanpa ragu menghantam lutut kanan Hartono dengan kepala tongkat logam dan menghancurkannya seketika. Hartono menjerit kesakitan, dia berguling-guling di tanah sambil mencaci dengan penuh amarah. Sangkala, aku bersumpah akan membunuhmu. Sangkala berkata dengan nada dingin, mulai sekarang, kalau kau berani bicara satu kata pun lagi, aku akan menghancurkan juga lututmu yang satunya. Begitu kalimat itu keluar, Hartono langsung menahan rasa sakit dan amarah. Dia memaksa dirinya untuk diam. Semua orang lainnya pun memandang dengan penuh kengerian, dan pada saat itu mereka yakin, Sangkala pasti sudah sepenuhnya berpihak kepada pasukan Galesong. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sangkala berani bersikap sekejam itu terhadap anggota keluarga Rewa sendiri? Sangkala pun menatap semua orang dan memperingatkan dengan suara dingin, dengar baik-baik. Kalian semua harus segera berlutut dengan patuh. Kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti Hartono ini. Melihat ini, para anggota cabang yang lain pun tidak berani membantah. Mereka segera berlutut satu demi satu di tanah. Namun di dalam hati mereka semua merasa semakin cemas. Mereka semua bertanya-tanya, apa sebenarnya yang akan dilakukan pasukan Galesong terhadap mereka? Tidak lama kemudian lebih banyak lagi anggota cabang keluarga Rewa berdatangan. Setelah tiba mereka langsung disuruh berlutut seperti yang lainnya. Sampai pukul 9 pagi total 700 lebih anggota cabang keluarga Rewa sudah tiba di pemakaman keluarga Rewa. Di kaki gunung saat itu, pemandangan 700 orang lebih yang berlutut dalam barisan rapi tampak sangat mengesankan. Namun yang mereka tidak tahu, di dalam pemakaman keluarga Rewa saat ini, ada juga ratusan orang dari pasukan Galesong yang berlutut. Sejak kemarin, Wan Pojun sudah berlutut
dengan penuh kesungguhan di depan makam leluhur keluarga Rewa, tanpa sedikit pun terganggu. Ketika waktu berlutut sudah genap 24 jam, dia pun tidak langsung berdiri. Dia justru bertanya kepada salah satu bawahan sangkala yang berada di dekatnya. "Tuan, boleh tolong tanyakan kepada kepala pelayan sangkala, apakah Tuan Andi sudah memberikan perintah baru untuk kami?" Bawahan itu segera menghubungi sangkala, lalu tak lama kemudian dia berkata, "Tuan Andi masih dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Saat ini belum ada instruksi baru." Wan Po-jun mengangguk ringan, lalu perlahan berdiri dan berkata, "Baiklah, seluruh pasukan Galesong dengarkan perintah." Semua anggota pasukan Galesong segera menjawab dengan hormat, "Kami siap." Wan Po-jun berkata dengan tegas, "Bawa daftar peserta upacara penghormatan leluhur dan ikut aku keluar. Sesuai perintah Tuan Andi, kita harus membuat semua orang yang berlutut di luar sana rela menyerahkan setengah dari harta mereka kepada pasukan Galesong. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai ada satupun dari kalian yang menyebutkan nama Tuan Andi. Mengerti?" Pasukan Galesong menjawab serempak, "Mengerti." Wan Po-jun mengangguk puas, lalu berseru lantang, "Bagus, keluar sekarang." Saat Wan Po-jun memimpin para prajurit pasukan Galesong keluar dari pemakaman keluarga Rewa, para anggota cabang keluarga Rewa yang berlutut di luar sudah ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam pemakaman keluarga Rewa kemarin. Mereka hanya tahu bahwa keluarga Rewa sudah menyerah kepada pasukan Galesong, dan bahwa bahkan menyerahkan setengah dari kekayaan mereka sebagai kompensasi. Kini pasukan Galesong sudah mengarahkan moncong senjatanya ke arah mereka. Menurut mereka ini artinya pasukan Galesong juga ingin mengambil kekayaan mereka. Saat ini Wan Po-jun dengan wajah datar melangkah di depan, diikuti oleh hampir 100 prajurit inti pasukan Galesong di belakangnya. Semakin dekat Wan Po-jun, semakin takut dan gelisah para anggota cabang keluarga Rewa. Hingga akhirnya ketika Wan Po-jun berdiri di hadapan mereka, banyak dari mereka yang tubuhnya sudah gemetar ketakutan. Wan Po-jun menatap mereka, dia menyapukan pandangannya ke sekeliling, lalu bertanya dengan nada dingin, "Tahukah kalian, kenapa kalian dipanggil kembali?" Semua orang menundukkan kepala dengan cemas. Tidak ada yang berani menjawab. Melihat itu Wan Po-jun berkata lagi, "Hal yang paling aku benci dalam hidup ini adalah orang yang tidak setia dan tidak berbakti. Kalian semua adalah anggota cabang keluarga Rewa. Kalian memiliki hubungan darah dengan keluarga utama. Tapi saat keluarga Rewa berada dalam kesulitan, kalian justru melarikan diri duluan. Apakah kalian layak atas semua bantuan dan dukungan yang sudah diberikan oleh keluarga Rewa selama ini?" Para anggota cabang keluarga Rewa mendengarnya dengan wajah bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti kenapa Wan Po-jun, yang seharusnya menjadi musuh keluarga Rewa, malah menegur mereka karena meninggalkan keluarga Rewa. Banyak yang diam-diam berpikir, bukankah mereka justru menghindari keterlibatan karena takut pada Wan Po-jun dan pasukan Galesong? Bukankah ini hal yang sangat logis? Saat ini Hartono Rewa yang kakinya sudah dipatahkan mencoba merayu, "Tuan Wan, kami bukan tidak setia atau tidak berbakti. Kami hanya sangat mengagumi reputasimu dan pasukan Galesong. Tapi siapa sangka keluarga Rewa malah menantangmu. Jadi kami memilih untuk menjauh." Wan Po-jun berbicara dengan nada mengejek. Bisa membuat pelarian terdengar begitu masuk akal. "Kau adalah yang pertama yang aku temui." Hartono dengan cepat berkata, "Tuan Wan, aku hanya takut dan tidak ingin melibatkan diri dalam konflik ini." Lalu dia menambahkan, "Lagi pula, Sandi Rewa benar-benar sudah menyakiti orang tuamu di masa lalu. Jadi kalau kau menuntut balas kepada keluarga Rewa, itu adalah hal yang wajar. Kalau kami berpihak kepada mereka, bukankah itu sama saja dengan melawanmu dan bahkan kebenaran itu sendiri?" Wan Po-jun menatapnya dan bertanya sambil tersenyum dingin, "Kalau menurutmu begitu, berarti aku justru harus berterima kasih kepadamu?" Hartono buru-buru menggeleng, "Tuan Wan terlalu memuji. Asalkan kau tidak menyalahkanku, aku sudah sangat berterima kasih." Anggota cabang lainnya pun ikut memohon,
Tuan Wan, musuhmu adalah anggota inti keluarga Rewa. Kami para cabang tidak ada hubungannya. Kami mohon kau mau mengasihani kami." Yang lain juga dengan cepat menambahkan, "Kami hanya kebetulan bermarga Rewa, tapi kami tidak terlibat dalam kematian orang tuamu. Sekarang kau sudah membuat keluarga inti Rewa tunduk. Bukankah itu berarti balas dendammu sudah tuntas? Untuk apa mengejar kami juga?" Mendengar semua permohonan itu, Wan Pojun berkata dingin, "Di mataku, kalian semua terdaftar dalam satu buku silsilah keluarga Rewa. Berarti kalian satu keluarga. Dan kalau satu keluarga berbuat salah, berarti semua harus ikut bertanggung jawab." Lalu dia berkata dengan dingin, "Anggap saja aku masih memberi kalian kesempatan. Asalkan kalian, seperti keluarga utama Rewa, menyerahkan setengah dari aset kalian, maka aku tidak akan mengusut lebih lanjut. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga kalian menanggung akibat yang berat." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung mengeluh pilu. Menyerahkan setengah aset itu lebih kejam daripada lintah darat. Lintah darat saja hanya mengambil kulit, tapi ini seperti membelah tubuh mereka menjadi dua. Semua orang mulai memohon dengan panik. Hartono bahkan nyaris menangis. "Tuan Wan, kekayaanku dikumpulkan sedikit demi sedikit. Semua uang itu hasil jerih payahku. Mohon kasihanilah, jangan ambil sebanyak itu." Wan Pojun mengangguk dan berkata dengan dingin, "Kalau setiap uangmu adalah hasil jerih payahmu, maka tentu saja aku bisa tidak mengambil sepeser pun." Hartono mendengarnya dan hampir mengucapkan terima kasih, tapi kemudian Wan Pojun langsung memerintahkan kepada pasukannya, "Cari tahu semua informasi tentang keluarga orang ini. Tidak peduli caranya bagaimana, dalam waktu 1 tahun, aku ingin seluruh keluarganya musnah."